Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going on. Erick Thohir yakin bahwa timnas Indonesia seharusnya berada di peringkat 9 besar di Asia. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar, terutama dengan jumlah penduduk yang banyak dan semangat sepak bola yang tinggi. Namun untuk mencapai hal itu Erick merasa PSSI tidak bisa bekerja sendiri. Ia percaya bahwa dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta, sangat dibutuhkan. Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI sangat serius dalam membangun timnas Indonesia agar siap bersaing di level Asia. Selain itu, mereka juga berusaha untuk membenahi kompetisi domestik agar lebih berkualitas. Ia menyadari bahwa proses ini tidak bisa cepat, tetapi perlu waktu dan usaha yang konsisten. Menurut Erick, Indonesia punya potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Meskipun begitu, ia mengakui bahwa untuk mencapai tujuan itu, dibutuhkan kerjasama yang solid dari semua pihak. Indonesia seharusnya bisa masuk dalam 9 besar di Asia, ungkap Erick. Erick juga menyoroti bahwa banyak orang yang menyebut Indonesia sebagai raksasa yang sedang tidur dalam dunia sepak bola. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya membuat program yang bisa membantu Indonesia berkembang menjadi lebih baik. Pria yang juga menjabat Menteri BUMN ini menegaskan bahwa PSSI tidak bisa bergerak sendirian. Selain dukungan dari pemerintah, sektor swasta juga sangat berperan penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Dukungan dari federasi juga diperlukan agar semua pihak bisa bekerja sama untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Datuk Kamarul Arifin menyarankan agar Federasi Sepak Bola Malaysia mengikuti langkah timnas Indonesia dalam memanfaatkan pemain keturunan. Menurutnya, sudah saatnya Malaysia mengikuti jejak Indonesia yang sukses mengintegrasikan pemain keturunan untuk memperkuat timnas mereka. Timnas Indonesia terbukti tampil solid dengan pemain-pemain berkualitas yang bermain di Eropa, yang memberi dampak besar dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain-pemain keturunan yang berkarir di Eropa telah memberikan banyak perbedaan bagi skuad Garuda, dan hal ini bisa menjadi contoh yang baik bagi Malaysia. Kamarul Arifin mengatakan langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mendata pemain keturunan Malaysia, terutama yang saat ini bermain di liga-liga Eropa. Proses ini memang tidak mudah, tetapi dengan kerja keras dan kerja sama dari semua pihak, hal tersebut bisa terwujud. Ia yakin banyak pemain keturunan Malaysia yang saat ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat timnas. FAM menurutnya perlu berkomunikasi lebih intens dengan PSSI, terutama dengan Erick Thohir yang sudah berpengalaman dalam hal ini. Kamarul Arifin menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Erick Thohir dalam melacak pemain-pemain keturunan Indonesia cukup efektif. Hal itu bisa menjadi langkah yang baik bagi Malaysia untuk meyakinkan pemain keturunan mengubah kewarganegaraan mereka dan bergabung dengan timnas Malaysia. Menurutnya, selain motivasi bermain untuk negara, faktor lain seperti kesempatan dan insentif juga penting. Peran Tunku Ismail Sultan Ibrahim juga dinilai sangat penting dalam proses ini. Dengan reputasinya yang besar, Tunku Ismail bisa menjadi penghubung yang efektif antara pemain keturunan dan FAM. Kamarul Arifin yakin dengan dukungan penuh dari Tunku Ismail, timnas Malaysia bisa lebih menarik bagi pemain keturunan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI tidak hanya fokus pada timnas Indonesia, tetapi juga berkomitmen untuk memperbaiki Liga 1 Indonesia. Ia menyatakan bahwa PSSI ingin memastikan kompetisi lokal berjalan dengan baik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sepak bola di tanah air. Selain itu, Erick juga menyebutkan bahwa pengembangan Liga 1 menjadi bagian penting dalam visi besar PSSI. Erick Thohir berbicara tentang target utamanya untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Namun ia menambahkan bahwa PSSI juga ingin memperbaiki kompetisi lokal, terutama Liga 1. Meskipun tidak bisa mengintervensi terlalu dalam, Erick memastikan bahwa PSSI secara perlahan mulai membersihkan dan memperbaiki liga. Fokus utama PSSI saat ini adalah meningkatkan kualitas wasit dan memberantas pengaturan skor. Selain itu, Erick juga mengungkapkan bahwa masalah supporter yang bandel akan menjadi perhatian serius. PSSI bekerja sama dengan Federasi Jepang untuk meningkatkan kualitas wasit di Liga 1. Menurut Erick, jika lebih banyak klub yang fokus pada hal-hal mendasar, pengembangan bakat di Indonesia akan semakin maju.
Ia menambahkan bahwa pendekatan PSSI sedikit berbeda, yaitu dimulai dari atas piramida dan berusaha menurunkan dampaknya ke bawah. Erik menegaskan bahwa semua program yang telah dicanangkan akan terus dikembangkan. Dengan adanya perbaikan bertahap di semua aspek, Erik berharap Indonesia dapat bangkit dan menjadi kekuatan sepak bola yang diakui dunia. Dengan segala upaya tersebut, Erick Thohir berharap Indonesia bisa menjadi lebih kompetitif di kancah internasional. PSSI akan terus berfokus pada pengembangan yang berkelanjutan untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi dalam dunia sepak bola global. Bek timnas Indonesia Kevin Dix dikabarkan tengah menghadapi konflik internal yang membuatnya berpotensi meninggalkan FC Copenhagen dalam waktu dekat. Rumor kepergian Kevin dari klub Denmark tersebut menjadi sorotan banyak pihak, terutama mengingat bek serba bisa ini telah memperkuat FC Copenhagen selama 4 tahun. Kontraknya sendiri baru akan berakhir pada Juni 2025, namun situasi internal tampaknya memaksa Kevin untuk angkat koper lebih awal. Pelatih FC Copenhagen Jacob Nestrup mengakui adanya kesalahpahaman yang menjadi pemicu situasi ini. Ia mengungkapkan bahwa kabar Kevin Dix akan meninggalkan klub sangat mengejutkan baginya. Ia menambahkan bahwa terkadang kesalahan internal memang sulit dihindari. Meskipun hal tersebut sangat disayangkan, penyebab konflik ini diduga bermula dari pernyataan Direktur Olahraga FC Copenhagen Sune Smith Nielsen. Dalam sebuah wawancara, Nielsen menyebut bahwa Kevin sendiri yang ingin meninggalkan klub untuk mencoba karir di liga yang lebih besar. Namun, pernyataan ini bertolak belakang dengan pengakuan Kevin Dix, yang justru menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan di FC Copenhagen. Meski demikian, Jacob Nestrup berusaha meredam isu panas ini dengan menegaskan bahwa hubungan antara dirinya, Kevin Dix, dan Nielsen sebenarnya baik-baik saja. Ia menekankan bahwa ucapannya tulus tanpa maksud menutupi masalah apapun. Situasi ini tetap menjadi perhatian, terutama karena Kevin Dix adalah salah satu pilar penting bagi FC Copenhagen. Jika konflik ini tidak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin Kevin benar-benar akan meninggalkan klub Denmark yang telah menjadi rumahnya selama 4 musim terakhir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa pertandingan timnas Indonesia melawan Argentina memberikan dampak signifikan bagi perkembangan sepak bola nasional. Menurutnya, laga melawan salah satu tim terkuat dunia tersebut menjadi langkah penting yang mencerminkan ambisi skuad Garuda untuk terus berkembang. Erick percaya bahwa program peningkatan kekuatan timnas masih akan terus berlanjut demi masa depan yang lebih cerah. Pertandingan melawan Argentina adalah aksi yang sangat positif dan mencerminkan visi masa depan sepak bola Indonesia, ungkap Erick Thohir. Ia menambahkan bahwa laga itu tidak hanya membawa pengalaman besar bagi para pemain, tetapi juga memantapkan niat beberapa pemain keturunan untuk bergabung dengan timnas. Gelombang pemain-pemain keturunan yang tertarik bergabung kini semakin besar. Menurut Erick, kehadiran para pemain keturunan ini menjadi katalisator untuk meningkatkan kualitas sumber daya sepak bola Indonesia. Faktanya, hal tersebut memicu minat pemain potensial untuk dinaturalisasi, sehingga mereka dapat mendukung sepak bola Indonesia, katanya. Ia juga menegaskan bahwa kemajuan timnas saat ini adalah hasil kerja keras dari banyak pihak, termasuk para pemain dan staf pelatih. Erick memberikan apresiasi besar kepada Sintayong dan tim pelatihnya atas keberhasilan mereka membuat timnas Indonesia semakin tangguh. Kemenangan atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi salah satu bukti nyata kemajuan tersebut. Kemampuan Sin dan stafnya sangat berperan dalam pencapaian ini, dan saya sangat berterima kasih untuk itu, ujar Erick. Ia juga mengajak semua pihak untuk terus mendukung program pengembangan timnas. Erick percaya bahwa dengan kerja keras bersama, timnas Indonesia dapat bersaing dengan tim-tim kuat dunia. Pratama Arhan mengungkapkan impiannya sebagai pemain sepak bola. Saat ini, Arhan sedang memperkuat Suwon FC, klub yang berlaga di kasta tertinggi Liga Korea Selatan. Pemain bernomor punggung 12 ini berbicara tentang kesehariannya dan tujuan besarnya dalam wawancara bersama YouTuber Korea Selatan Ik Sam Hyung. Arhan menjelaskan rutinitasnya di Suwon FC, yang tidak jauh berbeda dari kehidupan seorang pesepak bola profesional. Ia mengikuti sesi latihan tim, menghabiskan waktu di apartemennya, atau sesekali bermain golf dan pergi makan bersama rekan-rekan satu tim termasuk Jackson.
Di luar kesehariannya, Arhan juga mengungkapkan tujuan besar dalam karir sepak bolanya. Ia ingin terus berkembang dan mengumpulkan pengalaman lebih banyak. Ambisinya yang paling besar adalah membawa timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia, sebuah impian yang terus memotivasi dirinya. Selain berbicara tentang karirnya, Arhan juga menceritakan sosok Sintayong sebagai pelatih. Menurutnya, Sin adalah pelatih yang disiplin dan penuh tanggung jawab tetapi juga memiliki